Bang, bagaimana caranya menghapus data pinjol di aplikasi Tunaiku? Nah, saya akan berikan jawabannya bagaimana trik menghapus data pinjol di aplikasi Tunaiku. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir ya meramaikan konten saya kali ini, dan tentunya telah memberikan subscribe dan menyalakan loncengnya, serta telah mensupport channel ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, bahkan berjuta-juta terima kasih. Kalian memang luar biasa. Oke, nah di video kali ini saya akan mencoba ya untuk menjawab ya. Ada beberapa pertanyaan dari beberapa subscriber channel Bang Kopil Official ya, yang memberikan pertanyaan di komentar gitu ya. Nah ini dia ingin menghapus data pinjol gitu ya di aplikasi Tunaiku. Nah gitu ya, karena dia ingin minjam lagi tapi nggak bisa gitu ya, dan nggak diproses-proses. Dia merasa ketakutan gitu guys gitu ya. Nah ini menarik juga kita bahas di video ini gitu ya, terutama buat teman-teman ya, ataupun juga ini mewakili teman-teman semua yang sekarang masih melakukan pinjaman masih ada tagihan di aplikasi Tunaiku gitu ya, ataupun sudah mengalami gagal bayar tentunya gitu ya di aplikasi Tunaiku. Karena aplikasi Tunaiku ini merupakan sebuah aplikasi yang telah terdaftar di OJK tentunya gitu ya, dan masih memberikan pencairan kepada nasabahnya saat ini gitu ya. Dan juga di aplikasi Tunaiku ini kita bisa mendapatkan pinjaman tertinggi itu adalah 20 juta rupiah gitu. Nah jadi bagi teman-teman yang merasa ketakutan gitu ya ketika mengalami gagal bayar gitu ya, tidak mau diteror oleh debt collector pinjolnya gitu ya, karena di aplikasi Tunaiku ini memang dia memiliki debt collector lapangan guys gitu ya. Jadi kalaupun kalian menghapus data pinjol kalian gitu ya, itu sih sifatnya ya untuk menghilangkan riwayat aja sih sebenarnya gitu ya, untuk menghilangkan riwayat aja. Namun kalau pada saat awal kalian melakukan pinjaman online di aplikasi Tunaiku, otomatis kan lokasi kalian kan sudah diketahui oleh debt collectornya gitu ya. Jadi mau nggak mau ya, kita kalau untuk menghapus data pinjol di Tunaiku ini sebenarnya sih ya itu bukan untuk mencari solusi sebenarnya ya, kalau kalian mengalami gagal bayar. Nah kalau kalian bayar ya tagihan kalian, tentu yang hal positif yang akan kalian dapatkan itu adalah yang pertama ya, kalian akan bisa melakukan pinjaman kembali gitu ya, karena kalian sudah dianggap oleh pihak aplikasi Tunaiku ini sebagai nasabah yang bisa dipercaya, nasabah yang baik lah gitu ya. Nah gitu, jadi ya kalau kalian niatnya ingin minjam lagi gitu ya, ya harus dibayar dong tagihannya gitu ya. Namanya kita minjam ya kita harus kembaliin gitu ya, hak pemberi pinjaman gitu. Mungkin bisa kalian minta keringanan bunganya gitu ya, keringanan pembayaran bunga gitu. Apabila kalian sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran gitu ya, kalian bisa negosiasi dengan debt collectornya gitu ya. Nah menjawab beberapa pertanyaan ya, salah satu pertanyaan dari subscriber ya. Nah ini ya, Bang, kalau menghapus data pinjol di Tunaiku itu bagaimana gitu ya. Sebenarnya kalau untuk menghapus data pinjol itu ya, itu sebenarnya gampang banget gitu ya. Memang ada efeknya sih, memang ada gitu ya, data-data kita itu bisa hilang, tapi itu saya tidak menjamin 100% ya, 100% akan hilang ya, riwayat pinjaman kalian akan hilang gitu ya. Artinya dengan menghapus data pinjol itu, apakah kita bisa meminjam lagi gitu ya? Tetap nama kita kan kalau kita mengalami gagal bayar otomatis sudah tercatat ya mungkin di sistem di sistem mereka kalian mengalami keterlambatan pinjaman gitu ya. Jadi salah satu caranya gitu ya, kalian lunasin dulu ya tagihan kalian itu gitu loh. Jadi nggak usah lari dari tanggung jawab gitu ya, nggak usah lari dari tanggung jawab gitu. Karena ya ada saatnya nanti kalian ingin mengajukan pinjaman kembali di Tunaiku, tentu gitu kan. Nah kalian butuh uang cepat gitu. Kalau kalian mengalami gagal bayar, ya otomatis kan kepercayaan mereka berkurang kepada kalian gitu. Jadi kalau buat kalian yang sudah pernah cair ya di aplikasi Tunaiku,
pertahankan riwayat kalian gitu, pertahankan riwayat pinjaman kalian ya untuk membayar tagihan ya tepat waktu gitu, sesuai tenor yang diberikan gitu ya. Nah, kalaupun nggak bisa bayar misalkan ya ada kendala lain ya seperti tadi yang saya katakan, bisa kalian lakukan negosiasi dengan pihak debt collectornya gitu ya, atau customer service-nya. Nah, namun kalau untuk menghapus data pinjol, nah akan saya berikan wejengan ya, ini agar buat mengobati penasaran kalian gitu ya, bagaimana caranya untuk menghapus data pinjol ya, khususnya di aplikasi Tunaiku. Nah, silakan masuk di bagian settingan gitu ya, settingan handphone gitu ya, settingan aplikasi tentunya gitu ya. Di situ kalian cari aplikasi Tunaiku gitu ya, Tunaiku. Nah, di situ kalian hapus cache ya, dan kemudian kalian hapus datanya, dan kemudian kalian lakukan uninstall gitu ya. Silakan di uninstall aplikasinya, dan kemudian ya langsung kalian lakukan reset ke metode pabrik. Ya, HP-nya silakan di reset ke metode pabrik ini untuk menjadikan handphone kalian kembali seperti semula gitu ya. Jadi data-data dan riwayat lain akan hilang gitu ya dari dari riwayat transaksi ataupun juga riwayat aktivitas kalian di sebuah aplikasi ya, khususnya di Tunaiku. Jadi lakukan hal itu guys. Namun di sini saya tidak menjamin kalian akan aman tentunya gitu ya. Saya tidak menjamin kalian akan aman bebas dari tagihan Tunaiku. Yang namanya tagihan, kalian tetap tercatat di sistem mereka. Kalian mengalami memiliki tunggakan gitu ya. Jadi ini tidak 100% akan menjamin pinjaman kalian hilang gitu ya. Arti kata kalian itu seolah-olah tidak melakukan pinjaman gitu ya, padahal kalian melakukan pinjaman. Nah, itu tidak akan bisa hilang. Namun di sini setidaknya kalian bisa untuk menghapus riwayat kalian gitu ya, riwayat aktivitas kalian di aplikasi tersebut gitu ya. Nah, gitu agar HP kalian tidak akan disadap lagi oleh mereka. Ini cuman solusi sementara gitu ya sifatnya. Oke, mungkin itu ya teman yang bisa saya sampaikan ya, konten saya di hari ini. Semoga bermanfaat ya, terutama mewakili buat teman-teman semuanya ya. Semoga permasalahan kalian bisa cepat kelar ya apabila mengalami gagal bayar di aplikasi Tunaiku, ataupun yang berniat ya ingin gagal bayar di aplikasi Tunaiku ya. Kalian urungkan niat itu, karena suatu saat kalian akan membutuhkan aplikasi tersebut. Alangkah sayangnya kalau kalian gagal bayar ya di aplikasi tersebut ya, karena riwayat kalian sebelumnya sangat baik ya, pencairan kalian juga akan diberikan gitu. Nah, kalian kalian rusak riwayat kalian, tentu ini kerugian yang sangat besar gitu. Apabila kalian butuh dana ya nggak bisa lagi gitu kan, mereka nggak percaya lagi sama kalian gitu. Oke, semoga bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.